Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi di podcast kita dengan gua Rauf dan Gua Jeki. kali ini, guys, kita kedatangan tamu spesial dari jauh-jauh, guys, dari Ngawi. Perkenalkan dia Profesor Asfa Az-Zahid. Mari kita panggilkan kita dia. Ya. Ada. Ikut. Oke, Makasih. Jadi izinkan saya memperkenalkan Asfa dulu. Beliau itu nama lengkap Muhammad Asfa Az-Zahid. Beliau itu S1 di Kyoto University program Bioresearch Science dan S2 di GS program in Kyoto University dan S3 di Harvard University. Tepuk tangan dulu. Jadi beliau ini adalah dokter di program Bioresearch. Betul. Nah, jadi untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang farmasi. Jadi guys, sebelum kita mulai nih, kita ada sponsor. Kita ada sponsor namanya Juicy 1000 Vitamin Mango. Ada mango-mangonya. Ya, vitaminnya mantap kok. Juga ada sponsor dari Maxima, Ruang Guru sama apa nih? Bang TPK SMPT. Ya silakan dibeli aja di toko-toko terdekat. Jadi apa aja nih mau kita bahas buat podcast kali ini? Jadi untuk masalah sekarang ini kan sekarang itu teknologi sudah mencampur dengan namanya biologi. Jadi bioteknologi itu apa sih? Oke. Seperti yang kita pahami dari paduan katanya ya. Jadi bioteknologi itu dari kata biologi dan teknologi. Dan saat ini perkembangan zaman teknologi ini udah mulai merambah ke bagian biologi. Nah, kita sebagai manusia kan dituntut untuk bertahan hidup. Nah, dikembangkanlah teknologi, terus dikombinasikan dengan biologi menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat membantu manusia untuk bertahan hidup. Contohnya mungkin kalau di bagian farmasi ya seperti yang tadi disebut. Di farmasi ini ada banyak inovasinya, contohnya kayak pembuatan insulin misalnya. Jadi apa hubungannya itu bioteknologi dengan farmasi? Oke, jadi kalau buat di farmasi ya, di farmasi ini kalau dari yang cakupan besarnya tuh ada 4 yang udah dipenuhi 4 bidang. Yang pertama tuh udah adanya pembuatan antibodi monoklonal, terus yang kedua ada pembuatan vaksin, pembuatan antibiotik, dan yang terakhir ada insulin. Jadi kalau kita itu pembuatan antibodi monoklonal. Oke, Itu apa sih? Prosesnya atau kalau buat antibodi monoklonal ya, itu tuh lebih tepatnya, bukan lebih tepatnya sih. Saya kebetulan kurang mendalami di bagian antibodi monoklonal. Cuman kalau untuk vaksin mungkin bisa saya jelaskan untuk teman-teman di penonton podcast juga. Jadi kalau buat vaksin, jadi mohon maaf ya. Jadi saya jelaskan vaksin aja untuk Nah, kalau untuk vaksin sendiri ini kan kalau misalkan manusia terserang penyakit, misalkan TBC. Nah, bisa tuh banyak adanya tuh pemvaksinan massal untuk warga-warga masyarakat. Nah, mereka itu bakal diinjeksi dengan vaksin. Untuk apa? Untuk membuat tubuh itu terbiasa terlebih dahulu akan adanya sebuah penyakit. Cuma penyakit ini nggak bakal terlalu ganas kayak penyakit TBC biasanya. Jadi kalau misalkan nanti bakal ada serangan TBC, dia bakal lebih kuat. jadi Ya, contohnya apa? Nah, kalau contohnya itu ada vaksin poliomyelitis, ada gondong juga, gondong yang di sini, terus cacar air, terus ada rubella, sama ada rabies juga. Nah, tapi sebenarnya vaksin ini nggak sepenuhnya baik buat tubuh. Ada beberapa efek samping yang udah dipertimbangkan juga oleh para ahli dan peneliti. Sekitar ada 4 efek samping yang bisa ditimbulkan oleh vaksin ini. Yang pertama itu kan vaksin ini menggunakan mikroorganisme ya. Nah, mikroorganisme ini bisa membuat dia tuh ada kemungkinan untuk mereproduksi lagi, jadi bahaya kalau misalkan dia malah reproduksi dalam tubuh kita. Terus yang kedua, ya mikroorganisme ini juga bisa menyebabkan penyakit karena misalnya dia malah lebih ganas daripada yang kita harapkan. Harusnya kan nggak terlalu ganas banget ya. Kan kita bisa membuat antibodi. Nah, terus yang ketiga itu bisa jadi sisa-sisa sel produksi
si vaksin ini membekas terus malah bikin jadi kita berpenyakit. Dan yang terakhir itu orang yang bekerja dalam pembuatan vaksin ini kan dia interaksi sama banyak hal kan. Bisa aja tuh dia interaksi sama hal berbahaya masuk ke vaksin dan tertular ke tubuh kita. Jadi selain pembuatan vaksin itu ada apa lagi? Selain pembuatan vaksin, oh sebentar nih, ada hal menarik tentang vaksin ini. Di dunia farmasi untuk pembuatan vaksin kita mengenal 4 prinsip 4M. Yang pertama itu ada yang namanya mengisolasi. Jadi pertama mikroorganisme diisolasi terlebih dahulu, kemudian akan diinjeksi, disisipkan. Yang ketiga akan dikulturasi dan yang terakhir direplikasi. Itu untuk 4M ini. Ini cukup menarik ya dalam dunia farmasi karena ini dibilang sebagai prinsip yang perlu ditekankan dalam pembuatan vaksin. Nah, terus untuk tadi yang ditanyakan ada yang namanya pembuatan antibodi. Berbicara tentang antibodi, saya cukup mengenal pun akan sejarah pembuatan antibodi. Jadi ada dulu itu pada tahun 1923 Profesor Alexander Fleming, dia merupakan pionir dalam penggunaan antibiotik. Dalam laboratoriumnya yang kurang steril, dia tanpa sengaja membiarkan Staphylococcus tersebut terkombinasi oleh jamur dan menghasilkan penicillium. Dan penicillium ini menghasilkan antibiotik yang digunakan sampai saat ini. Jadi banyak sekali manfaat antibiotik dalam gizi. Betul. Mungkin terima kasih kepada Profesor Rasfa atas podcastnya. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Udah sama mau tanya dari